Sebuah kisah mahakarya terbaik dari S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-85. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, ketika kuda-kuda itu berderap di depan regol padepokan, beberapa orang cantrik yang dengan setia menunggui padepokan Empu Purwa itu menjadi sangat terkejut. Berkali-kali mereka dikejutkan bahkan mengalami banyak peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan apabila mereka mendengar derap kuda berhenti di halaman. Kali ini pun derap kuda itu mengejutkan mereka. Karena itu segera mereka berlarian mengambil senjata. Apa saja yang dapat dipegangnya. Mereka tidak mau menjadi barang-barang mati yang hanya dapat melihat peristiwa demi peristiwa berlangsung tanpa berbuat sesuatu. Mereka tidak mau berdiri saja dengan mulut ternganga seperti masa-masa yang lalu yang ternyata telah membawa malapetaka bagi padepokan itu, bahkan bagi segenap padukuhan Panawijen. Mahesa Agni yang sedang berada di belakang rumah pun mendengar derap kuda itu tidak hanya seekor, tetapi 4 atau 5 ekor. Mahesa Agni itu pun kemudian tegak berdiri dengan wajah tengadah seperti para cantrik, maka ia pun bercuriga. Peristiwa demi peristiwa telah mengajarnya untuk setiap kali berhati-hati. Ketika ia melihat seorang cantrik dengan tergesa-gesa mengambil sebatang besi pengupas sabut kelapa, ia berkata, "Siapakah yang berkuda itu? Kami belum tahu. Kenapa kau mengambil potongan besi itu? Kami akan menghadapi segala kemungkinan dengan senjata, tidak seperti masa-masa yang lampau," sahut cantrik itu. Dada Mahesa Agni berdesir mendengar jawaban itu, tetapi ia tahu benar bahwa para cantrik itu sama sekali tidak mendapat didikan untuk berkelahi, sehingga mereka hampir dapat dianggap tidak berarti apabila mereka ingin membuat perlawanan, apalagi bagi mereka yang sudah masak dengan berbagai pengalaman. Namun hati Mahesa Agni sendiri pun terpengaruh juga melihat para cantrik yang mencoba mendapatkan senjata. Ia sadar bahwa apabila ada bahaya, maka tak akan ada orang lain yang dapat membantunya selain dirinya sendiri. Dan apabila dikehendaki, pamannya Empu Gandring yang berada di dalam rumah itu pula. Tetapi Mahesa Agni tidak ingin mengusik pamannya. Ia tidak ingin membuat kesan yang tidak menyenangkan baginya. Karena itu maka Mahesa Agni berhasrat untuk menjumpai para penunggang kuda itu sendiri. Meskipun demikian, tanpa disengaja Mahesa Agni itu berjalan lewat biliknya sendiri. Diraihnya sebilah keris di dalam gelodok pakaiannya dan diselipkannya di punggungnya. Keris itu adalah keris buatan pamannya, sebab sedapat mungkin ia berjaga-jaga apabila terjadi bahaya yang tidak diinginkannya.
Dengan penuh kewaspadaan, Mahesa Agni itu pun kemudian berjalan ke rumah depan. Dari pendopo ia sudah melihat beberapa orang berkuda di luar halaman. Namun menilik kesan yang ada pada mereka, mereka sama sekali bukan orang-orang yang pantas dicurigai. Kepada seorang cantrik, Mahesa Agni menyuruhnya mempersilahkan para penunggang kuda itu masuk ke halaman. Sekali lagi Mahesa Agni mendapat kesan yang baik dari para penunggang kuda itu. Mereka tidak memasuki halaman di atas punggung kuda mereka, tetapi segera mereka berloncatan turun dan sambil menuntun kuda mereka berjalan ke pendopo. Menilik pakaian yang mereka kenakan, segera Mahesa Agni dapat mengenal bahwa mereka adalah pasukan pengawal istana Tumapel, anak buah dari Witantra. Apalagi ketika di antara mereka itu dilihatnya seorang anak muda yang telah dikenalnya, Kebu Ijo. "Selamat bertemu kembali, Kakang Mahesa Agni," sapa Kebu Ijo sambil tertawa. Mahesa Agni menganggukkan kepalanya. Sambil tersenyum ia menyahut, "Selamat Adi, marilah, naiklah ke pendopo." Dengan penuh hormat Mahesa Agni menerima mereka. Dipersilahkannya tamunya duduk di atas sehelai tikar pandan yang putih. Disapanya tamunya dengan segala tata cara. Namun dalam pembicaraan itu, Mahesa Agni menjadi sangat heran dan tidak mengerti kenapa para prajurit itu menjadi sangat hormat kepadanya, kecuali Kebu Ijo. Bahkan agaknya terlampau berlebih-lebihan. Meskipun demikian Mahesa Agni segan untuk bertanya sebab-sebab itu. Ketika Mahesa Agni selesai dengan pertanyaan-pertanyaan tata cara, maka sampailah para tamunya itu kepada persoalan yang dibawanya. Persoalan yang harus disampaikannya sebagai utusan Tuan Putri Kendedes, bakal permaisuri Akuwu Tumapel. Dan Mahesa Agni masih saja terheran-heran melihat sikap para prajurit itu. Selain Kebu Ijo yang tersenyum-senyum saja, seorang yang paling tua di antara mereka berkata dengan takzimnya, "Tuan Muda Mahesa Agni, kami adalah utusan dari Tuan Putri Kendedes untuk menyampaikan pesan kepada Tuan." Mahesa Agni mengerutkan keningnya. Dengan kaku ia menjawab, "Tuan, apakah pesan yang Tuan bawa itu?" "Tuan Putri telah mendengar laporan Kakang Witantra kepada Tuanku Akuwu Tunggul Ametung bahwa Tuan tidak ingin menerima Akuwu Tunggul Ametung sebagai wakil ayahanda." "Ya," sahut Mahesa Agni. "Tuan Putri menjadi sangat berduka atas keputusan Tuan itu." Mahesa Agni menarik nafas dalam-dalam. Kata-kata itu langsung menyentuh hatinya, sehingga terasa sesuatu berdesir di dadanya. Tiba-tiba terbayanglah wajah gadis yang murung itu, seperti pada saat ia melihat gadis itu menangis di sampingnya, di atas bali-bali bambu pada saat bulan sedang mengambang di langit. Pada saat-saat ia sedang dirisaukan pula oleh gadis itu, terbayang di mata Mahesa Agni betapa Kendedes menyampaikan perasaannya kepada seorang emban tua, pamomongnya. Betapa suara gadis itu seperti petir yang menyambar kepalanya pada saat ia mendengar bahwa yang diharapkan olehnya adalah sebuah nama yang lain dari namanya. Nama itu adalah Wiraprana. Kini Wiraprana itu telah terbunuh. Betapa mungkin ia akan mengalami peristiwa yang serupa untuk kedua kalinya. Bagaimana ia dapat menahan dirinya menerima Akuwu Tunggul Ametung yang datang untuk melamar adiknya itu. Adik yang telah pernah melukai hatinya. Dan luka itu kini seakan-akan menjadi kambuh kembali.
Karena itu Mahesa Agni masih berdiam diri, maka prajurit itu berkata, "Tuan, apakah Tuan tidak menjadi iba dan berbelas mendengar bahwa Tuan Putri itu menjadi berduka?" Mahesa Agni masih terdiam, kepalanya ditundukkannya dalam-dalam, dan prajurit itu berkata pula, "Apakah Tuan tidak dapat merubah keputusan itu?" Terasa dada Mahesa Agni seakan-akan bergolak. Kata-kata itu benar-benar telah menggerakkan hatinya. Tetapi apabila kemudian bayangan-bayangan yang aneh hilir mudik di kepalanya, maka kembali hatinya menjadi pedih. Dan sambil menggelengkan kepala ia berkata, "Tidak Tuan, aku tidak akan merubah pendirianku. Ken Dedes kini telah cukup dewasa untuk menentukan pilihannya sendiri." "Tuan benar," sahut prajurit tertua itu. "Tuan benar, Tuan Putri telah menjatuhkan pilihan. Tuan Putri memang telah menerima lamaran Aku Tunggul Ametung. Tetapi Tuan Putri tidak mau meninggalkan adat tata cara. Tuan adalah satu-satunya wakil bagi ayahanda yang menurut berita yang sampai di istana telah meninggalkan padepokan." "Ya," sahut Mahesa Agni, "Empu Purwa telah meninggalkan padepokan justru karena ia kehilangan gadisnya. Justru ia kehilangan Ken Dedes itu. Kalau Empu Purwa itu dapat diketemukan, ia akan mendapatkan putrinya itu kembali, justru setelah putrinya menerima anugerah. Orang tua itu telah kehilangan segenap harapan. Empu Purwa menjadi sakit hati karena gadisnya dilarikan orang. Bagaimana mungkin ia dapat menerima Aku itu menghadap, seandainya ia masih berada di padepokan sekalipun? Tetapi bukankah yang membawa Tuan Putri pada saat itu adalah adik kuda Sempana? Bukankah kuda Sempana mendapat perlindungan dari Aku Tunggul Ametung? Aku kini telah menyesal. Tetapi ia tidak mengembalikan gadis itu. Malahan gadis itu diambilnya sendiri." Prajurit itu mengerutkan keningnya. Terbayanglah keheranan yang memancar pada sepasang matanya. Ia tidak dapat mengerti kenapa Mahesa Agni menjadi kecewa. Justru adiknya akan diangkat menjadi seorang permaisuri. Bahkan bukan itu saja, telah tersebar desas-desus yang luas bahwa Aku Tunggul Ametung telah berjanji untuk menyerahkan kekuasaan atas Tumapel kepada gadis Panawijen itu. Namun untuk sesaat prajurit itu berdiam diri. Ia menjadi bingung dan tidak mengerti apa yang harus dikatakannya lagi. Tiba-tiba mereka yang sedang duduk termenung dalam angan-angan masing-masing itu dikejutkan oleh suara tertawa yang meledak di antara mereka. Ketika semuanya berpaling, mereka segera melihat bahwa yang tertawa itu adalah Kebo Ijo. "Hehehe, Mahesa Agni," katanya, "apakah kau masih tetap bersakit hati? Sayang, adikmu telah bermimpi untuk menjadi seorang permaisuri." Mahesa Agni mengerutkan keningnya. Prajurit yang tertua dan bahkan semuanya yang ada di pendopo itu pun menjadi heran. Kenapa Kebo Ijo tiba-tiba saja tertawa? Mahesa Agni tidak segera menyahut. Ditatapnya wajah Kebo Ijo itu dengan seksama. Namun anak muda itu masih saja tertawa sambil berkata, "Hehehe, apakah sebenarnya yang kau kehendaki, Agni? Adikmu telah diangkat menjadi permaisuri. Kau harus berterima kasih karenanya. Dan kau harus berterima kasih pula kepada kuda Sempana. Kalau kuda Sempana tidak menjadi gila, mata Aku Tunggul Ametung tidak akan pernah melihat adikmu itu." Wajah Mahesa Agni tiba-tiba menjadi merah. Terasa nafasnya menjadi semakin cepat mengalir. Namun ia masih berdiam diri. Prajurit yang tertua itulah kemudian yang berkata, "Sudahlah adik Kebo Ijo,
Jangan berkata yang aneh-aneh. Sekarang baiklah, aku menyampaikan pesan Tuan Putri itu. Apabila Tuan Mahesa Agni masih tetap pada pendiriannya itu, maka Tuan Putri minta Tuan menghadap adik Tuan itu ke istana. Tetapi warna merah di wajah Mahesa Agni masih saja membara. Kata-kata Kebu Ijo benar-benar telah menusuk jantungnya. Meskipun demikian, Mahesa Agni masih berusaha untuk menahan dirinya. Dan prajurit yang tertua di antara mereka itu masih berkata terus, "Tuan, sebaiknya Tuan menaruh belas akan Tuan Putri itu. Apabila Tuan Sudi datang, maka Tuan Putri akan merasa bahwa Tuan telah merestuinya." Mahesa Agni menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan hatinya yang gelisah. Perkataan prajurit itu memang dapat menyentuh perasaannya. Alangkah pedihnya Ken Dedes apabila ia menolak semua permintaannya itu. Namun kemudian penyakitnya kambuh kembali, sebuah goresan yang pedih di dalam dadanya akibat segala macam peristiwa yang terjadi. Sejak ia mendengar nama Wiraprana disebut, kemudian kuda sempana yang telah memeras segala tenaganya untuk mempertahankan gadis itu, bahkan hampir saja nyawanya sendiri melayang. Dan yang kemudian sekali gurunya telah meninggalkan pula. Namun akhirnya gadis itu tanpa setaunya telah menerima lamaran Aku Tunggul Ametung. Dada Mahesa Agni menjadi pedih sehingga terloncatlah jawabnya, "Sayang Tuan, aku tidak dapat datang menghadap gadis itu. Kalau ia memerlukan aku, biarlah ia datang kepadaku. Bukan aku yang harus menghadapnya." Dengan senyum yang menyakitkan hati, Kebu Ijo menahan suara tertawanya. Kemudian ia berusaha untuk melepaskan perhatiannya atas pembicaraan itu. Dengan nanar ia memandang berkeliling kepada pepohonan, bunga-bunga dan rumput yang bertebaran di halaman. Namun daun-daun dan mahkota bunga tampak olehnya tidak begitu segar. Dada prajurit itu berdesir, tetapi ia berpaling ketika ia mendengar Kebu Ijo tertawa. "Adik Kebu Ijo," katanya, "akulah yang diserai pertanggungan jawab atas kalian dan seluruh tugas ini." Prajurit itulah kemudian yang berkata kepada Mahesa Agni, "Tuan, mungkin aku salah mengatakannya kepada Tuan. Maksudku, Tuan Putri mengutus kami untuk menyampaikan kepada Tuan bahwa Tuan Putri ingin bertemu dengan Tuan, ingin berbincang mengenai beberapa hal, dan mungkin Tuan Putri akan minta izin kepada Tuan untuk menerima lamaran Aku Tunggul Ametung. Karena Tuan Putri tidak dapat meninggalkan istana, maka apakah Tuan Sudi datang mengunjunginya?" Mahesa Agni menggelengkan kepalanya. Jawabnya, "Sayang, aku tidak dapat pergi ke Tumapel. Padukuhan ini tidak dapat aku tinggalkan. Aku sekarang sedang terikat oleh suatu pekerjaan yang besar bagi padukuhan kami, meskipun hanya membuat sebuah bendungan, sebab bendungan kami telah pecah beberapa waktu yang lampau." Prajurit itu menggigit bibirnya. Agaknya Mahesa Agni akan tetap pada pendiriannya. Karena itu ia menjadi ragu-ragu untuk berbuat sesuatu. Ia tidak mendapat kekuasaan untuk melakukan tugasnya dengan segala cara, menghadapkan Mahesa Agni ke Tumapel. Ia hanya mendapat tugas untuk menyampaikan pesan itu. Dan ternyata pesan itu telah ditolaknya. Namun prajurit itu masih mencoba untuk meyakinkan Mahesa Agni bahwa sebaiknya ia datang. Katanya, "Tuan, kasihanilah adik Tuan itu. Mungkin adik Tuan ingin datang mengunjungi Tuan, tetapi adik Tuan sama sekali tidak mendapat kesempatan. Bukan karena adik Tuan itu tidak ingin, apalagi tidak sudi, tetapi sebagai seorang putri istana, ia terikat pada beberapa ketentuan yang tidak dapat dilanggarnya."
Anak itu adalah anak Panawijen, sahut Mahesa Agni. Gadis padepokan yang berada di istana karena dilarikan orang. Ia sama sekali bukan seorang putri yang wajar menerima berbagai tata cara kebesaran sebelum ia benar-benar menjadi seorang permaisuri. Sekali lagi prajurit itu mengangguk-angguk sambil menggigit bibirnya. Kini seakan-akan semua jalan yang dapat ditempuhnya telah buntu. Ia benar-benar tidak dapat mengatasi kekerasan hati Mahesa Agni dengan kata-kata. Namun kembali mereka terkejut ketika tiba-tiba mereka melihat Kebu Ijo dengan serta-merta meloncat berdiri dan berjalan turun dari pendopo. Dengan nada yang tinggi ia berkata, "Kakang, aku tidak telaten. Jangan kau bujuk dengan rayuan cengeng anak manja itu. Kakang hanya tinggal menyampaikan pesan gadis Panawijen itu. Kemudian apakah kakaknya akan memenuhi atau tidak, bukanlah urusan kita. Kita bukan budak-budak yang harus merendahkan diri, merajuk seperti jejaka yang sedang jatuh cinta." "Kebu Ijo!" Teriakan itu benar-benar mengejutkan. Hampir bersamaan Mahesa Agni dan prajurit itu memotong kata-katanya. Hampir bersamaan pula mereka berdua serentak berdiri. Bahkan Mahesa Agni dan prajurit itu pun terkejut pula melihat sikap masing-masing menghadapi Kebu Ijo. Namun Kebu Ijo itu masih berdiri di bawah tangga pendopo dengan dada tengadah. Bahkan kemudian ia berkata, "Tak ada gunanya membujuk Mahesa Agni yang keras kepala." Mahesa Agni kemudian tidak dapat menahan dirinya lagi. Tiba-tiba ia meloncat turun pula dari pendopo. Namun prajurit yang tertua itu meloncat pula secepat Mahesa Agni meloncat dengan penuh hormat. Seperti pada saat ia datang dan berbicara, ia berkata kepada Mahesa Agni, "Tuan, aku adalah tetua rombongan kecil ini. Aku minta maaf atas perbuatan adik Kebu Ijo. Mudah-mudahan aku akan dapat mencegahnya lain kali." Tetapi belum lagi kata-kata itu berakhir, telah terdengar suara tertawa Kebu Ijo itu kembali. Betapa wajah prajurit tertua itu menjadi merah padam, seakan-akan ia menerima tamparan langsung di wajahnya. Meskipun demikian, ia menyadari bahwa Kebu Ijo adalah adik seperguruan Witantra. Itu pulalah agaknya yang menyebabkan anak muda itu menjadi keras kepala. Ia merasa bahwa di belakangnya berdiri seorang yang disegani, baik oleh Mahesa Agni maupun oleh tetua rombongan prajurit itu. Prajurit yang tertua itu pun kemudian menyadari bahwa lebih baik baginya untuk segera meninggalkan halaman itu sebelum terjadi sesuatu. Ia telah mengenal sikap dan sifat Kebu Ijo meskipun belum begitu banyak, dan ia telah mendengar beberapa macam cerita tentang anak muda kakak Ken Dedes itu. Prajurit itu telah mendengar pula cerita tentang Mahesa Agni ketika ia terpaksa berkelahi melawan Mahendra di Tumapel beberapa waktu yang lalu. Namun sebelum prajurit itu berkata sesuatu, dilihatnya Kebu Ijo berjalan dengan senyum-senyum yang menyakitkan hati ke arah kudanya. Dengan satu loncatan yang cepat, anak muda itu telah berada di punggung kuda. "Selamat tinggal, sampai bertemu kembali Agni. Mudah-mudahan kau tidak terlalu murung menghayati kenyataan yang seharusnya kau menjadi gembira mendengar kabar tentang adikmu. Tetapi tiba-tiba kau malahan menjadi bersedih." "Cukup!" bentak prajurit yang memimpin rombongan itu. "Jangan mengigot terus adik Kebu Ijo." Kebu Ijo tertawa. Digerakkannya kendali kudanya dan perlahan-lahan kudanya bergerak meninggalkan halaman rumah itu. Namun suara tertawanya masih saja terdengar menggeletar di halaman. "Maaf. Sekali lagi aku minta maaf atas segala tingkah lakunya," minta prajurit itu.
Mahesa Agni berdesis, seandainya prajurit itu tidak bersikap manis, maka Mahesa Agni sudah tidak dapat lagi menahan dirinya. Namun ketika sekali lagi prajurit itu minta maaf kepadanya, maka sadarlah Mahesa Agni bahwa ia berhadapan dengan Kebo Ijo. Seharusnya ia telah mengenal sifat anak yang bengal itu. Maka dengan mengangguk-anggukkan kepalanya, Agni menjawab, "Baiklah Tuan, seharusnya aku tahu bahwa demikian itulah sifat Kebo Ijo. Sejak aku mengalami singgungan perasaan yang kadang-kadang hampir tak tertahankan." "Ya," sahut prajurit itu, "mudah-mudahan setelah ia berada dalam lingkungan yang lebih luas, dalam lingkungan keprajuritan, sifat-sifatnya akan berkurang." Mahesa Agni menganggukkan kepalanya, meskipun terasa degup jantungnya masih belum tenang kembali. "Kini kami akan mohon diri Tuan," berkata prajurit itu. "Aku akan menyampaikan segala jawaban Tuan atas permintaan Tuan Putri." "Baik," sahut Agni. "Sampaikan kepadanya, aku sedang terlampau sibuk." Prajurit itu membungkuk hormat. Beberapa orang kawannya pun berbuat serupa. "Kami segera akan kembali." Ketika kuda-kuda para tamu itu berderap, dada Mahesa Agni pun serasa berderap sekeras derap kuda itu. Hampir ia berteriak memanggil mereka dan menyatakan kesediaannya untuk pergi bersama mereka ke Tumapel menemui Ken Dedes. Namun tiba-tiba terdengar giginya gemeretak, terdengar suaranya parau perlahan-lahan. "Tidak, aku tidak akan datang menemuinya. Aku tidak akan dapat merestui perkawinan itu. Guru sendiri telah berkata dalam kutuknya bahwa matilah mereka dengan keris yang ikut serta melarikan anaknya. Bukankah Tunggul Amatung termasuk pula di antaranya?" Namun Mahesa Agni segera memejamkan matanya ketika timbul pertanyaan di dalam hatinya. "Apakah itu alasanmu satu-satunya?" Mahesa Agni itu pun kemudian terkejut ketika terasa pundaknya tersentuh tangan. Ketika ia berpaling, dilihatnya pamannya berdiri di belakangnya sambil tersenyum. Dada Mahesa Agni berdesir, kemudian tatapan wajahnya tertunduk menghunjam di sela-sela jari kakinya. "Kenapa kau tidak pergi bersama mereka? Bukankah gadis itu putri gurumu?" bertanya pamannya. Mahesa Agni tidak segera menjawab. Kepalanya masih tunduk dalam-dalam dan hatinya bergolak semakin cepat. Empu Gandring yang bijaksana itu melihat kerusuhan hati kemenakannya. Karena itu ia tidak mendesaknya. Bahkan kemudian ia berkata, "Sudahlah Agni, kalau kau sudah berketetapan hati tidak akan pergi, baiklah. Tetapi perasaanmu jangan terbenam dalam keraguan-raguan. Nah, sekarang bagaimana dengan bendunganmu?" Seperti orang yang terbangun dari tidurnya, Mahesa Agni menengadahkan wajahnya. Tiba-tiba ia tersenyum dan menjawab, "Semua persiapan telah selesai, Paman." "Bagus," sahut pamannya. "Lalu apa yang akan dikerjakan hari ini?" "Berunjung harus mulai dibawa ke jeram-jeram itu," jawab Mahesa Agni. "Bagus," sahut pamannya. "Apakah sudah kau sediakan gerobak-gerobak yang akan membawanya?" "Sudah, Paman." "Mari, biarlah aku mempunyai pekerjaan di sini. Daripada hanya duduk termenung setiap hari, apakah aku dapat turut membawa berunjung-berunjung itu?" "Ah," Mahesa Agni berdesah. "Sebaiknya Paman tidak usah terlalu bersusah payah. Jangan beranggapan bahwa aku seorang yang hanya pantas diberi makan dan minum saja, Agni. Biarlah aku pergi bersama-sama membawa berunjung itu ke jeram-jeram di padang karautan."
Apabila paman kehendaki, aku akan mempersilahkan. Dari mana berunjung-berunjung itu dibawa? Dari rumah Ki Buyut, paman. Di sana semuanya telah siap. Ki Buyut sendiri akan membawa berunjung-berunjung itu ke sana. Tinggal menanti aku yang masih harus mempersiapkan beberapa pekerjaan di sini. Empu Gandring mengerutkan keningnya. Baik, kalau kau belum sempat pergi, biarlah aku bersama mereka. Mungkin aku dapat membantu mereka. Mahisa Agni pun kemudian menyadari kata-kata itu. Ki Buyut belum menyadari bahaya yang akan dapat mengancam mereka. Karena Mahisa Agni belum mengatakannya. Sedang apa yang didengar oleh Ki Buyut dari Jinan, Patalan dan Sinungsari hanya dianggapnya sebagai sebuah lelucon yang dahsyat. Dan kini pamannya bersedia pergi bersama mereka. Karena itu Mahisa Agni merasa bahwa pamannya bersedia untuk melakukan sebagian dari pekerjaannya, terutama melindungi orang-orang yang mengantarkan peralatan bagi bendungan yang akan mereka bangun. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus Kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.